Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Lestari, absen 17 kelas 11 MIPA 1. Di sini kita akan membahas tentang perlawanan Tuanku Imam Bonjol untuk melawan para kolonialisme Belanda. Latar belakang perlawanan Imam Bonjol yaitu tahap 1 tahun 1803 sampai 1821 karena perbedaan pendapat antara kaum Paderi dengan kaum adat. Tahap kedua yaitu tahun 1822 sampai 1832 karena Belanda mengadu domba antara kaum Paderi dengan kaum adat. Tahap ketiga tahun 1832 sampai 1838 yaitu untuk mengusir Belanda dari tanah Minang. Tokoh-tokoh di balik perlawanan: 1. Tuanku Imam Bonjol atau sering disebut M. 2. Syahab atau Belu Syarif. 3. Tuanku Nan Cerdik. 4. Tuanku Tambusai atau sering disebut Tambusi. 5. Tuanku Nan Alahan. Proses peperangan tahap 1 tahun 1821 sampai 1825. Peperangan terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama, berkobar sebelum perang di Ponorogo. Dari kota Lawas, pertempuran meluas ke Alahan Panjang dan tanah datar. Kaum adat meminta bantuan kepada Inggris namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia. Kaum adat meminta bantuan kepada Belanda tahun 1821 sehingga kaum Padri menyerang pos-pos Belanda di Semawang, Soli Air, dan Lintau. Belanda mendirikan benteng Fort Van Zeppelin di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk menggempur kaum Padri. Upaya ini gagal sehingga Belanda mundur menuju Pagaruyung. Selanjutnya pada tahun 1822 terjadi pertempuran di Baso dipimpin oleh Tuanku Nan Rencek. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos-pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Maartius dan Kapten Bruce. 24 September 1822, pasukan Padri menyerang Belanda di Agama. Tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit apalagi di Jawa sedang berlangsung perang di Ponorogo sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk melaksanakan perundingan. Maka diadakanlah kontrak perdamaian pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Proses peperangan tahap kedua yaitu 1822 sampai 1832 merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkobar setelah perang di Ponorogo. Tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar, perang berkobar di Muara Palam. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sintot Prawiro Dirjo. Dia merupakan salah seorang pemimpin perang di Ponorogo yang menyerah. Ternyata Sintot membantu kaum Padri melawan Belanda sehingga ia ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Tahun 1833, pertempuran meletus di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nan Cerdik. Akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah, mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Pada tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksakannya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran. Bulan Agustus 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali tetapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat. Pertempuran akhirnya meletus kembali. Bulan Oktober 1835, Bonjol dikepung dan ditembakkan dilancarkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Tanggal 15 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda.
Akhir Perang Patri, pada tahun 1837 benteng Poncol dikuasai Belanda. Tuanku Imam Poncol ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai benteng Tambusai yang dipimpin Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa pejuangnya pindah ke negeri Sembilan Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Bagaimana menghargai jasa pahlawan? 1. Mendoakan para pahlawan yang telah gugur dan mengunjungi veteran perang. 2. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, yaitu kita bisa melakukannya dengan belajar yang tekun, menjaga peninggalan sejarah, menjaga persatuan dan persatuan. Ketiga, menunjukkan sikap meneladani kepahlawanan dan patriotisme, yaitu dengan rela berkorban dan berjiwa besar.